Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa untuk bantu like. Terima kasih Tuan dan Nona. Gas. Bab 885-888. Matahari bersinar terik, dan orang-orang di desa Xiaoxi tetap seperti biasanya. Mereka yang harus bekerja di rumah kaca bahan obat dan mereka yang harus sibuk dengan urusan keluarga sendiri sibuk dengan urusan keluarga masing-masing. Hanya, apa yang masih tidak dapat dipahami oleh penduduk desa adalah bahwa Bai Lin melakukan pekerjaannya dengan baik di komite desa, tetapi dia pergi ke zona pengembangan Kabupaten Qinglong untuk menjabat sebagai direktur zona pengembangan. Dari segi karir, Bai Lin memang dipromosikan. Dari seorang mahasiswa perangkat desa yang diutus ke komite desa sebagai kepala desa oleh atasannya, ia langsung menjadi direktur zona pembangunan tingkat kabupaten, seorang pemimpin senior yang memiliki kekuasaan nyata dalam jabatan resminya. Resume kota Jiangnan, tidak ada orang seperti itu yang mengalami fenomena ini. Tapi dari segi pendapatan, selain gaji bulanan yang diberikan oleh atasan di desa Xiaoxi, Bai Lin juga dianggap sebagai anggota perusahaan bahan obat Li Fugui. Tidak ada yang tahu dengan jelas berapa penghasilannya dalam 1 tahun. Yang terpenting, sejak ayah bajingan Li Long meninggal, meski pembangunan desa Xiaoxi dipimpin oleh Li Fugui sendiri, juga tidak lepas dari dukungan panitia desa. Tanpa dukungan penuh Bai Lin terhadap Li Fugui, penduduk desa merasa Li Fugui tidak akan bisa berkembang secepat itu. Kini Bai Lin tiba-tiba pergi, dan atasan tiba-tiba mengutus seorang gadis berambut kuning dari keluarga Ye untuk menjadi kepala desa. Di mata penduduk desa, atasan hanya main-main. Sedikit yang saya tahu, mereka berpikiran seperti ini, dan bahkan beberapa pemimpin di daerah tersebut merasa aneh dengan keputusan ini. Terutama Jiang Tai, hakim daerah di Kabupaten Qinglong. Awalnya, dia berencana untuk menyerahkan posisi ini kepada wali kota Panlong. Bagaimanapun, Zhang Wen dipromosikan selangkah demi selangkah dari pegawai kecil di kota Praja. Jika posisi direktur zona pengembangan dapat diberikan kepada Zhang Wen, dia tidak akan dibatasi oleh proyek apapun yang ingin dikembangkan Jiang Tai di zona pengembangan di masa depan. Namun siapa sangka setelah mengetahui perkembangan desa Xiaoxi di kota Panlong, para petinggi akan menganggap Bai Lin sebagai panutan bagi kepala desa di kota, dan akan langsung menunjuk Bai Lin sebagai direktur panitia pengelolaan, dengan persetujuan khusus. Setelah melihat penunjukan di atas, Jiang Tai tercengang. Tepat pada saat ini, wakil hakim Kabupaten Liu datang. Jiang Tai memandang hakim Kabupaten Liu dan bertanya dengan wajah tegas, "Apa yang terjadi? Mengapa atasan tiba-tiba membiarkan Bai Lin menjadi direktur zona pengembangan?" Hakim Liu adalah juga bingung. Maaf, dia ingat terakhir kali dia pergi ke desa Xiaoxi adalah ketika perusahaan Li Fugui baru saja didirikan. Namun setelah dikalkulasi, tidak butuh waktu lama untuk berdirinya perusahaan itu. Dalam waktu kurang dari setahun mampu mengejutkan para pemimpin di kota itu. Sambil memikirkan hal ini, Hakim Kabupaten Liu merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, "Bos, saya tidak mengetahui hal ini dengan baik. Perusahaan bahan obat di desa Xiaoxi telah didirikan belum lama ini. Menurut akal sehat, mereka tidak melakukannya. Mungkin itu berkembang begitu cepat." Jiang Tai menghela nafas dengan wajah cemberut. Dia tahu bahwa karena para petinggi telah membuat keputusan seperti itu, bahkan jika dia tidak setuju sekarang, itu tidak akan membantu. Namun dia diliputi kemarahan dari lubuk hatinya yang terdalam atas kenyataan bahwa atasannya telah mengabaikannya dan langsung menunjuk Bai Lin sebagai direktur zona pengembangan. Dibandingkan dengan situasi sulit yang akan dihadapi Bai Lin, situasi Ye Rong tidak jauh lebih baik. Semula penduduk desa hanya mengakui Bai Lin sebagai kepala desa. Kini ia tiba-tiba dikirim ke desa Xiaoxi. Di hari pertamanya sebagai kepala desa, tanpa disangka ia diincar oleh beberapa kader desa lainnya dan warga desa Xiaoxi. Menurut apa yang dipikirkan Ye Rong, sekarang dia telah datang ke desa Xiaoxi,
dia harus mengambil tanggung jawab sebagai kepala desa. Sebelum datang, dia berpikir bahwa hal pertama yang akan dia lakukan ketika datang ke desa Xiaoxi adalah meminta kader desa lainnya untuk membawanya memeriksa desa untuk melihat masalah mata pencaharian apa lagi yang perlu diselesaikan. Setelah itu, ia memahami seluruh kondisi perekonomian desa dan kemudian memetakan jalur pembangunan berkelanjutan. Lagi pula, dia juga mahasiswa berprestasi di Universitas Keuangan dan Ekonomi, dan dia masih punya beberapa pemikiran tentang masalah ekonomi. Tapi yang tidak saya duga adalah, sesampainya di komite desa, hal pertama yang dilihatnya di hadapannya adalah laporan pengunduran diri beberapa kader desa lainnya. Akuntan desa Xiao Liu, Direktur Lao Wu, dan Wakil Direktur semuanya berhenti dari pekerjaan mereka. Melihat hal-hal di atas meja ini, Ye Rong benar-benar bingung. Dia berbicara dengan Xiao Liu, Lao Wu dan lainnya selama 2 jam penuh. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak mempertahankan ketiga veteran tersebut. Tentu, tidak heran jika Xiao Liu dan yang lainnya dengan sengaja mempersulit Ye Rong. Saat Bailin ada di sana, mereka bertiga setidaknya mempertahankan posisinya masing-masing demi Li Fugui. Mereka tidak bisa mengambil keputusan tentang urusan desa. Pada hari kerja mereka bertanggung jawab mengantarkan materi ke kota, berlari mengadakan pertemuan di kota untuk Bailin, dan mengisi laporan untuk desa. Namun sekitar setahun terakhir, perkembangan desa Xiaoxi bagaikan roket. Kecepatannya melampaui ekspektasi semua orang. Masyarakat desa yang biasanya punya waktu bisa mengikuti Li Fugui untuk mengembangkan industri. Walaupun mereka tidak bisa mengembangkan industri, walaupun mereka bekerja sebagai satpam di perusahaan bahan jamu, gaji 1 bulannya bisa setimpal dengan waktu mereka bekerja di panitia desa, setahun. Dari rumah 2 lantai bergaya barat milik orang lain telah dibangun. Melihatnya, tampaknya ada 5 hingga 6 orang di desa tersebut. Faktanya, semua orang tahu tentang urusan desa Xiaoxi, kepala desa yang mengambil keputusan akhir. Mereka itu tidak lebih dari fasad dan kerja keras. Sekarang, Bailin, seorang kepala desa, tiba-tiba pergi ke kawasan pengembangan untuk menjabat sebagai direktur. Semula mereka mengira atasan akan memberikan posisi kepala desa kepada salah satu dari mereka bertiga. Ketika kekuasaan sudah di tangan, mereka akan melakukannya. Juga bisa menikmati hubungan yang sama dengan Bailin, perlakuan yang sama. Tapi setelah Bailin pergi, Ye Rong datang, dan dia adalah seorang gadis kecil dengan rambut kuning. Dalam hal ini, mengapa mereka melakukan sesuatu? Lebih baik mengundurkan diri lebih awal dan bekerja di perusahaan obat Li Fugui untuk menghasilkan uang guna membangun villa. Setelah semua kader desa pergi, hanya Ye Rong yang tersisa di komite desa. Duduk di kantor komite desa yang kosong, Ye Rong tidak bisa menahan tangisnya. Dia awalnya ingin menelepon Li Fugui dan memintanya untuk maju dan membantu menemukan solusi. Tapi memikirkan Li Fugui sekarang membantu Ye Kang menjadi pewaris keluarga Ye. Jika dia menemui kesulitan dan pergi ke Li Fugui, bagaimana dia bisa terus tinggal di desa Xiaoxi di masa depan? Setelah menenangkan diri secepat mungkin, Ye Rong pergi sendirian untuk karya wisata ke desa sore itu. Setelah berjalan-jalan, Ye Rong terkejut karena situasi ekonomi desa Xiaoxi jauh lebih baik daripada yang dia kira sebelum datang ke sini. Kecuali beberapa rumah yang belum membangun rumah 2 lantai bergaya barat, penduduk desa lainnya sibuk membangun rumah baru, dan terdengar suara mobil di depan pintu setiap rumah. Yang paling penting adalah mobil-mobil ini pada dasarnya adalah mobil seharga 200.000 hingga 300.000 yuan. Bahkan ada cukup banyak Audi dan BMW. Jarang sekali penduduk desa di desa kecil menjadi begitu kaya di negara ini. Tidak lama kemudian, Ye Rong tiba di depan pintu perusahaan bahan obat Guiro. Ketika dia hendak menemukan orang yang bertanggung jawab di sini dan mengetahui situasi keseluruhan perusahaan bahan obat, dia tidak pernah menyangka bahwa dia, kepala desa,
dicegat oleh penjaga keamanan di pintu. Melihat situasi ini, Ye Rong hanya bisa menelepon Gao Yunru. Setelah Gao Yunru menerima panggilan dan mendengar Ye Rong memperkenalkan dirinya, dia hanya berkata dengan dingin, "Saya di luar, saya ingin mengetahui situasinya dan menunggu sampai saya kembali." Setelah Ye Rong menutup telepon, air mata kesedihan jatuh dari sudut matanya. Dia tidak pernah menyangka menjadi kepala desa akan sesulit ini. Li Fugui telah tiba di pintu masuk desa pada pukul 9 pagi. Karena dia mengendarai mobil yang dikirim oleh Gao Yunru, tidak ada seorang pun di desa yang memperhatikan kembalinya Li Fugui. Saat mobil melewati gerbang komite desa, Li Fugui meminta sopirnya berhenti. Dalam perjalanan pulang, Li Fugui berencana bertanya pada Ye Rong di mana dia berada. Tapi dia mengira Ye Rong sudah menjabat dan pasti sedang bekerja sekarang. Jadi dia berencana untuk mengejutkan Ye Rong. Hasil, ketika dia memasuki gedung komite desa lantai 2 dan melihat kantor kosong, Li Fugui mungkin menebak sesuatu. Dia mempercepat langkahnya dan segera sampai di depan pintu kantor kepala desa. Setelah mengetuk pintu, Ye Rong, yang sedang sibuk mengisi laporan di ruangan itu, berkata dengan santai, "Masuk." Li Fugui dengan lembut membuka pintu. Subu mendatangi Ye Rong yang tampak kuyu dan melihat Ye Rong mengisi laporan yang berantakan tanpa mengangkat kepalanya, dia merasa sedikit tertekan. Ye Rong tidak punya waktu untuk melihat ke atas, jadi dia hanya bertanya dengan lembut, "Halo, apa yang kamu lakukan di sini?" Li Fugui tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh wajah cantik Ye Rong. Ye Rong terkejut. Ketika dia mendongak dan melihat Li Fugui muncul di depannya, Ye Rong tercengang. Meskipun Li Fugui mengambil alih tubuhnya sebagai teman sekelas Ye Kang terakhir kali, ayahnya meneleponnya kemarin siang untuk memberitahukan identitas asli Li Fugui. Melihat pria kecil yang aneh namun familiar di depannya, Ye Rong langsung menangis. Dia merintih, mendorong tangan Li Fugui, lalu memeluk kepalanya, berbaring di atas meja dan menangis dengan sedihnya. Li Fugui berjalan di belakang Ye Rong, menepuk punggung Ye Rong dengan lembut, dan berbisik, "Ronger, berhenti menangis. Apakah aku kembali?" Ye Rong tersedak dan berkata, "Apa gunanya kembali? Segera setelah aku datang ke sini, mereka semua mengundurkan diri. Saya tidak tahu apa-apa tentang situasi di desa. Tidak ada seorang pun di desa yang berbicara dengan saya. Bahkan penjaga keamanan perusahaan Anda menindas saya." Li Fugui tampak terkejut. Dia berkata, apakah semua orang di desa Xiaoxi begitu kuat? Mengapa saya tidak mengetahui hal ini sebelumnya? Bukankah Anda memberitahu mereka bahwa Anda berasal dari keluarga Ye?" Ye Rong menangis lebih keras lagi, mengangkat kepalanya. Li Hua memandang Li Fugui dengan hujan. "Hai keluarga, saya tidak percaya Kaisar Langit telah datang ke desa Xiaoxi sekarang. Saya telah melihatnya dalam beberapa hari terakhir. Semua orang di desa hanya mengenali Anda." Li Fugui merasa geli, tapi ini membuat Li Fugui merasa sangat nyaman. Selama semua penduduk desa berpaling kepadanya, dia tidak perlu khawatir tentang orang luar yang datang mengganggu tanah suci desa Xiaoxi. Memikirkan hal ini, Li Fugui dengan lembut memeluk Ye Rong dan menghiburnya dengan suara rendah, "Jangan menangis, hal ini hanya sementara." Setelah Ye Rong dipeluk dalam pelukan Li Fugui, suasana hatinya meningkat pesat. Menjilati bibirnya yang kering, Ye Rong mendongak dan menatap Li Fugui dan bertanya, "Saudara Fugui, bisakah kamu memberitahu para kader desa itu untuk membiarkan mereka terus bekerja di sini? Saya benar-benar sibuk sendirian, tapi kemarilah, saya sudah di sini pada jam 6 pagi, dan kota masih menunggu laporan ini pada jam 12 siang. Jika Anda tidak dapat mengirimkannya, apa yang akan Anda lakukan? Bagaimanapun, Ye Rong masih terlalu muda. Ketika dia berada di kota Jiangnan, dia memiliki pohon besar keluarga Ye untuk memberinya keteduhan,
dan dia dapat melakukan segalanya dengan mudah. Tapi sekarang, dia datang ke desa Xiaoxi sendirian, tanpa ada orang di sekitarnya, dan ditambah dengan tekanan tak terlihat yang diberikan padanya oleh pihak di atas, Ye Rong hampir diambang kehancuran. Li Fugui menatap mata Ye Rong yang penuh harap, tapi dia tidak memikirkan masalah sepele seperti itu. Menatap wajah mungil cantik ini, Li Fugui mengambil Ye Rong dan menaruhnya di atas meja. Tanpa pikir panjang, Li Fugui mencium kedua bibir merah Ye Rong. Ye Rong tercengang, dia masih memikirkan pekerjaan. Ben ingin mendorong Li Fugui menjauh. Namun, setelah pengujian beberapa kali, tidak ada kemungkinan untuk mendorong Li Fugui menjauh. Selain itu, tangan Li Fugui sudah mulai menjelajahi tubuhnya. Dalam waktu kurang dari 7 atau 8 detik, Ye Rong benar-benar mabuk dan tidak bisa melepaskan diri. Melayani tindakan Li Fugui, pertempuran gelap dimulai di kantor. 1 jam penuh kemudian, Ye Rong berpakaian dan melihat laporan yang berantakan dan basah di atas meja. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Lihat, apa yang bisa kita lakukan? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Benarkah hal-hal ini akan terjadi dibutuhkan di kota pada jam 12 siang hari ini? Li Fugui terkekeh, menyentuh kepala Ye Rong, dan berkata terus terang, saya sudah memikirkan solusinya. Ye Rong akhirnya berkata, dia menghela napas lega dan bertanya dengan cepat, katakan saya secepatnya, ide bagus apa yang sudah Anda pikirkan? Li Fugui berkata terus terang, Anda menelepon Lu Xiaopeng sekarang dan mengatakan bahwa Anda telah menjadi kepala desa, lalu Anda ceritakan masalah Anda kepadanya dan minta dia memikirkan cara. Tanyakan wali kota akan mengirimkan beberapa pegawai di kota untuk membantu Anda menangani urusan desa. Langkah Li Fugui dapat digambarkan sebagai tindakan yang brilian. Ketika dia kembali kali ini, dia sudah tahu bahwa Lu Xiaopeng telah datang ke Kabupaten Qinglong. Di permukaan, kedatangan Lu Xiaopeng atas nama keluarga Lu pasti akan menimbulkan sensasi besar di Kabupaten Qinglong. Namun nyatanya, kedatangan Lu Xiaopeng ke sini seperti seekor naga yang terperangkap dalam kawanan. Alasannya sangat sederhana, keluarga Lu sangat hebat di ibu kota, tetapi pengaruhnya tidak ada bandingannya di kota-kota tingkat pertama. Tapi Kabupaten Qinglong bahkan bukan kabupaten kecil di baris ke-18. Tuan muda yang bermartabat dari keluarga Lu hanya dapat memberikan beberapa pokok pembicaraan kepada beberapa departemen lokal, tetapi tidak mungkin menimbulkan banyak ancaman bagi para pemimpin kecil ini. Bagaimanapun, keluarga sebesar itu membutuhkan wajah. Begitu orang mengetahui bahwa tuan muda dari keluarga Lu telah menemukan seseorang untuk berurusan dengan para pemimpin kota atau kabupaten kecil tertentu, bukankah mereka akan ditertawakan sampai mati? Dalam keadaan seperti itu, ide buruk Li Fugui terhadap Ye Rong jelas adalah menggali lubang untuk dihadapi Lu Xiaopeng di masa depan. Terlepas dari apakah Lu Xiaopeng datang ke Kabupaten Qinglong untuk mencari Lu Qing, paling tidak, Lu Xiaopeng telah menunjukkan bakatnya dan berencana menyerang tambang emasnya. Berdasarkan ini, Li Fugui tidak akan menunjukkan kebaikan apapun padanya. Bahkan jika Lu Xiaopeng tidak dibunuh di Kabupaten Qinglong, dia akan tetap membiarkan Lu Xiaopeng dihancurkan dan terkenal di Kabupaten Qinglong. Ye Rong tidak tahu apa yang dipikirkan Li Fugui. Setelah Li Fugui selesai berbicara, Ye Rong memandang Li Fugui dengan rasa ingin tahu dan tertegun selama beberapa detik sebelum berkata dengan terkejut, Fugui, apakah kamu bercanda? Sekarang izinkan saya menghubungi Lu Xiaopeng. Apakah kamu masih berpikir aku bukankah ini cukup sibuk? Di sini, beberapa orang di komite desa tidak melakukan apa-apa, dan semuanya ada di pundak saya. Selain itu, Anda tidak tahu untuk apa saya datang ke desa Xiaoxi kali ini. Lu Xiaopeng belum melakukan apapun. Mengambil berinisiatif untuk menghubungi Anda sebenarnya meminta saya untuk mengambil inisiatif untuk menemukannya. Bagaimana jika dia memanfaatkan saat ini untuk mengajukan tuntutan berlebihan kepada saya? Li Fugui tersenyum tidak setuju dan berbisik.
apa yang kamu takutkan? Saat kita menemui masalah, tidak bisakah kita menyelesaikannya satu persatu saja? Masalah terbesarmu saat ini adalah tidak ada seorang pun di komite desa yang bisa membantumu. Jadi kamu bisa pergi ke Lu Xiaopeng, karena kamu melakukannya untuk dia sekarang. Hal-hal, bukankah dia harus berdiri dan membantumu ketika kamu menghadapi kesulitan seperti itu? Ye Rong masih merasa ada sesuatu yang tidak pantas dalam melakukan hal itu. Menjilati bibirnya yang kering, dia perlahan-lahan duduk di kursi dan merendahkan suaranya dan berkata, "Tidak, aku masih merasa tidak nyaman." Li Fugui membungkuk dan mencium pipi Ye Rong. "Hehehe," berkata sambil tersenyum, "jangan khawatir, tidak ada yang tidak bisa diandalkan, kamu hanya perlu mengingat satu hal, mulai sekarang, sampai Lu Xiaopeng meninggalkan Kabupaten Qinglong, kamu tidak perlu keluar dari desa Xiaoxi." Ye Rong berkedip dengan mata besar. Dia menatap Li Fugui dan bertanya ragu-ragu, "Apakah ini benar-benar baik-baik saja?" Li Fugui berkata dengan senyum percaya diri, "Jangan khawatir, tentu saja tidak apa-apa, masih bisakah saya berbohong kepada Anda tentang hal semacam ini hal?" Setelah mendengar ini, hati Ye Rong yang menggantung perlahan-lahan terlepas. Setelah berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin, Ye Rong mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Lu Xiaopeng. Lu Xiaopeng baru berada di Kabupaten Qinglong selama beberapa hari. Kali ini dia datang ke sini dari ibu kota dan hanya membawa 2 orang teman dekatnya. Setelah datang ke Kabupaten Qinglong, Lu Xiaopeng tidak terburu-buru menyerang Li Fugui, melainkan mengirim 2 bawahannya ke Kabupaten Qinglong untuk menanyakan situasi di sini. Lagi pula, "Kenali dirimu dan musuhmu, dan kamu akan menang dalam setiap pertempuran." Lu Xiaopeng masih tahu pepatah ini. Pada siang hari, Lu Xiaopeng berencana memanggil kembali kedua pria yang dia kirim untuk menanyakan apa yang telah mereka pelajari di Kabupaten Qinglong. Namun tadi sangka, ponselnya tiba-tiba berdering. Ketika ia melihat ide penelepon itu adalah panggilan Ye Rong, dahi Lu Xiaopeng langsung dipenuhi garis-garis hitam. Dia awalnya berencana pergi ke kota Jiangnan sore ini untuk bertanya secara pribadi kepada Tuan Ye mengapa keluarga Ye tidak memberitahu dia sebelum menyebut Ye Kang sebagai pewaris kepala keluarga. Tanpa diduga, Ye Rong sebenarnya menelepon dirinya sendiri sekarang. Setelah menerima panggilan, sebelum Ye Rong dapat berbicara, Lu Xiaopeng berkata dengan wajah dingin, "Nona Ye, telepon saya sekarang. Apakah ada sesuatu yang penting?" Ye Rong duduk di kursi dan hendak berbicara. Tanpa diduga, Li Fugui benar-benar berjalan di belakang dia dan perlahan memasukkan tangannya dari kerahnya. Diperlakukan seperti ini, Ye Rong merasa mati rasa. Dia memutar matanya ke arah Li Fugui dengan marah, dan kemudian dengan cepat berkata kepada Lu Xiaopeng, "Tuan Lu, saya telah berada di sini di desa Xiaoxi selama 2 hari sekarang. Saya tidak menyangka akan menemui masalah di sini. Silakan maju dan bantu aku." Segenggam, Lu Xiaopeng mendengus dingin dan berkata dengan tidak senang, "Sekarang kamu dalam masalah dan kamu memintaku untuk membantumu. Lalu mengapa kamu tidak berkonsultasi denganku tentang pemilihan pewaris kepala keluarga Ye-mu dari keluarga?" Ye Rong menghela nafas, "Tuan muda Lu, Anda juga tahu status saya dalam keluarga. Hal semacam ini diputuskan oleh tetua keluarga. Bagaimana saya berhak untuk campur tangan? Tetapi Tuan Lu, saya pikir para tetua di keluarga pasti punya alasan untuk melakukan ini. Para tetua dari keluarga kedua meminta saya datang ke desa Xiaoxi untuk membantu Anda. Sekarang saya milik Anda. Jika Anda ingin saya melakukan apapun, tanyakan saja. Selama karena itu sesuai kemampuanku, aku tidak akan pernah menolak." Kata-kata Ye Rong sebenarnya membuat Lu Xiaopeng merasa sedikit lega. Memikirkan tujuannya datang ke Kabupaten Qinglong kali ini, Lu Xiaopeng berkata perlahan, "Oke, katakan padaku, apa yang terjadi padamu di desa Xiaoxi? Kesulitan spesifik apa yang kamu sebutkan tadi?" Ye Rong bertanya, tanpa berpikir terlalu banyak.
Dia menceritakan segalanya tentang bagaimana dia benar-benar terisolasi setelah datang ke desa Xiaoxi dan mengapa dia secara khusus menjadi sasaran wali kota. Setelah Lu Xiaopeng mendengar ini, dia merasa sedikit tidak percaya. Dia berkata dengan heran, "Nona Ye, apakah kamu bercanda? Tidakkah mereka tahu bahwa kamu adalah keturunan keluarga Ye? Juga, dia adalah seorang wali kota. Apakah kamu menganggapnya serius?" Ye Rong tersenyum pahit, berkata, "Awalnya saya berpikir bahwa setelah datang ke sini, dengan pengaruh keluarga Ye kami di kota Jiangnan, pekerjaan tersebut akan dilaksanakan dengan sangat baik. Tetapi masalahnya adalah penduduk desa di desa kecil ini tidak mengenali keluarga Ye kami sama sekali. Dalam kata-kata mereka, mereka telah tinggal di desa sepanjang hidup mereka. Lebih baik menyenangkan Li Fugui dari desa mereka daripada menyenangkan saya. Adapun wali kota, saya tidak tahu apa pendapatnya adalah, mengetahui bahwa setelah saya datang ke desa, semua kader desa melepaskan pekerjaannya. Dia tetap meminta saya untuk tidak menunda kemajuan pekerjaan. Awalnya, saya ingin memahami situasi spesifik desa sesegera mungkin setelah saya datang ke desa, sehingga saya bisa melakukan sesuatu untuk Anda ketika saya datang ke desa. Saya sangat siap. Tetapi sekarang, saya bahkan tidak bisa mengisi laporan kota setiap hari. Saya datang ke komite desa pada jam 6 pagi. Dan aku tidak bisa kembali pada jam 11 atau 12 malam. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan punya waktu untuk membantumu sama sekali." Lu Xiaopeng terhibur oleh Ye Rong, dan dia bertanya tanpa daya, "Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membantumu, Ye Rong?" Mengikuti saran yang diberikan Li Fugui padanya sekarang dan berkata kepada Lu Xiaopeng, "Tuan Muda Lu, bisakah kamu membantuku menemukan wali kota dan minta dia mencarikan saya 3 atau 2 pegawai dari kota Panlong yang akrab dengan desa Xiaoxi, dan meminta mereka untuk sementara datang ke desa Xiaoxi untuk membantu saya sebentar. Selama saya bisa dibebaskan, hanya dengan begitu saya dapat benar-benar mengerti segalanya tentang desa Xiaoxi. Hanya ketika Anda datang, kami dapat menemukan cara untuk menghancurkan tambang itu." Lu Xiaopeng tidak punya pilihan lain saat ini. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan membantu masalah ini, Anda melakukannya. Tapi ingat, sebelum saya datang ke desa Xiaoxi, Anda harus benar-benar memahami situasi di desa Xiaoxi." Ye Rong berkata dengan percaya diri, "Oke, terima kasih banyak Tuan Lu." Lu Xiaopeng tanpa mengatakan omong kosong lagi, dia langsung menutup telepon. Berbaring di ranjang hotel, Lu Xiaopeng berpikir sebentar, lalu mengambil ponselnya dan menelepon salah satu bawahannya, Ahu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Xiaopeng, Ahu pergi ke kota Panlong. Segera, Ahu datang ke pintu kantor wali kota. Dia mengandalkan fakta bahwa dia adalah orang kepercayaan Lu Xiaopeng. Ketika dia berada di ibu kota, dia biasanya bahkan tidak memandang rendah pejabat tingkat 2, apalagi orang sebesar itu, sebagai wali kota, pejabat junior. Tanpa mengetuk, Ahu membuka pintu dan masuk. Wali kota Zhang Wen sedang mempersiapkan materi untuk pertemuan kemudian ketika seseorang tiba-tiba masuk. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa kamu?" Ahu melangkah maju perlahan dan duduk di meja di satu sisi. Di sofa, dia mengangkat kaki erlang dan berkata terus terang kepada Zhang Wen, "Tidak masalah siapa saya di sini untuk memberitahu Anda hari ini bahwa kepala desa-desa Xiaoxi saat ini adalah anggota keluarga Lu kami. Seperti yang dimaksud Tuan Muda kami, saya ingin Anda memindahkan 3 atau 2 staf departemen ke desa Xiaoxi untuk membantu Nona Ye selama beberapa hari." Zhang Wen tertegun, "Keluarga Lu, dari mana datangnya hantu berkepala besar ini?" Suasana hati saya sedang tidak baik akhir-akhir ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, karena pencapaian politiknya yang luar biasa di kota Panlong, dia akan dipindahkan ke zona pengembangan sebagai direktur. Tahukah Anda,
Tempat seperti zona pengembangan memiliki lebih banyak minyak dan air dibandingkan kota Panlong. Hasilnya bagus. Bailin datang ke desa Xiaoxi untuk menjabat sebagai kepala desa selama 3 hari, dan kemudian pergi ke zona pengembangan untuk menjadi direktur. Peningkatan kecepatan yang cepat ini mengejutkan dan membuat Zhang Wen kesal. Kemudian, ketika dia mendengar bahwa Ye Rong, keturunan keluarga Ye di kota Jiangnan, akan menjabat sebagai kepala desa di desa Xiaoxi, dia langsung berpikir bahwa perpindahan Bailin kemungkinan besar terkait dengan keluarga Ye. Setelah memahami hal ini, Zhang Wen benar-benar siap. Jika Anda tidak memudahkan saya juga tidak akan memudahkan Anda. Bahkan jika keluarga Ye Anda menutupi langit dengan satu tangan di kota Jiangnan, Anda masih dapat mengulurkan tangan Anda ke tempat kecil seperti kota Panlong di mana burung tidak buang air besar. Jika kamu benar-benar berani menyentuhku, maka aku akan berusaha sekuat tenaga dan bertarung dengan keluargamu Ye sampai akhir. Bagaimanapun, jika aku tidak bisa bangun kali ini, aku tidak akan pernah bangun dalam hidup ini. Jika keluarga Ye Anda berperilaku seperti hooligan, saya akan mencoreng wajah keluarga Ye Anda. Selama Anda masih ingin kehilangan muka, Anda pasti akan mengeluarkan uang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika dia bisa mendapatkan uang pensiun yang banyak sebelum pensiun, dia akan memperoleh sesuatu dalam hidupnya. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Zhang Wen menekan Ye Rong setelah Ye Rong menjabat, mengetahui bahwa tidak ada seorang pun di bawah Ye Rong dan hanya seorang komandan telanjang. Tapi sekarang, dengan kedatangan Ahu, Zhang Wen baru menyadari bahwa idenya sebelumnya salah. Meskipun dia masih belum mengetahui situasi spesifik keluarga Lu, ketika dia melihat sikap Ahu sebagai yang terbaik di dunia, dia berpikir, Lu keluarga mungkin memiliki latar belakang yang lebih besar daripada keluarga Ye. Pergantian pekerjaan Bailin dan Ye Rong kemungkinan besar juga terkait dengan keluarga Lu. Namun, Zhang Wen tidak menyerah. Dia melihat Ahu dari atas ke bawah dan bertanya sambil setengah tersenyum, keluarga Lu itu, saya hanya pegawai negeri yang melayani masyarakat di tingkat akar rumput. Saya hanya mengenal Panlong. Orang-orang di kota, mengenai apa hubungan keluarga Lu, keluarga Ye, dengan saya? Apakah Anda sudah memberi saya gaji? Atau bisakah Anda mengizinkan saya menjadi seorang kaisar? Selain itu, bahkan jika Anda memindahkan staf ke Xiaoxi untuk membantu kepala desa dalam pekerjaannya, itu harus disetujui oleh atasan. Sekarang setelah Anda tiba-tiba datang kepada saya, apakah Anda ingin menyakiti saya, atau Anda ingin saya melakukan sesuatu yang ilegal? Melihat pakaianmu, kamu seharusnya berasal dari kota besar. Kamu tidak mengerti aturan apapun. Kamu pikir kamu ini siapa? Katakan. Tinggalkan aku sekarang, atau aku akan segera memanggil polisi untuk ikut campur dengan tugas resmi dan biarkan polisi maju untuk menanganinya. Ahu benar-benar bingung. Orang baik, pernah ada seorang prefek yang ingin membuat janji dengan Lu Xiaopeng melalui dia, tapi mereka semua berlutut di hadapannya. Kini, seorang wali kota begitu tidak hormat padanya. Kaget, Ahu tiba-tiba berdiri dengan garis hitam di keningnya. Zhang Wenze mengerutkan kening, menatap Ahu dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu berdiri? Apakah kamu masih ingin memukulku? Ayo, keluarkan bajingan pembuat onar ini dari sini." Segera setelah dia selesai berbicara, beberapa anggota departemen yang melewati pintu bergegas masuk dari ruangan. Pikiran Ahu berdengung. Setelah mengikuti Lu Xiaopeng selama bertahun-tahun, pernahkah dia begitu sombong? Jika ini terjadi di ibu kota, dia mungkin akan membakar tempat ini dengan api. Tapi sekarang, akal sehat memberitahunya bahwa dia tidak bisa bertindak gegabah. Bagaimanapun, mereka baru saja datang ke Kabupaten Qinglong dan belum melakukan sesuatu yang serius. Jika mereka membuat keributan sekarang, mereka pasti akan memperingatkan orang lain. Setelah melihat sekelompok staf di depan mereka menyingsingkan lengan baju mereka dan bersiap untuk bertarung dengannya, Ahu tiba-tiba mencibir,
berpikir bahwa dia adalah seorang pejuang kuno di tahap awal Mingjin. Orang-orang buta ini sebenarnya berencana untuk bertarung dengannya, bukankah ini telur melawan batu? Jika dia tidak berpikir mereka memiliki hal yang lebih penting, Ahu akan rela membunuh orang-orang ini. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Ahu berbalik dan berjalan ke pintu. Ahu memunggungi Zhang Wen dan berkata, "Wali kota, apa yang baru saja Anda katakan? Saya akan mentransfernya kepada Tuan Lu persis seperti apa adanya." Zhang Wen tidak membawa masalah ini ke hati sama sekali. Begitu Ahu pergi, Zhang Wen meminta anggota staf lainnya untuk keluar, lalu mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon komite desa Xiaoxi. Ye Rong saat ini bersama Li Fugui. Mendengar telepon rumah berdering, Ye Rong menjawab panggilan itu. Begitu sambungan tersambung, Zhang Wen bertanya dengan dingin, "Kepala desa Ye, apa yang terjadi di sana? Apakah Anda memenuhi syarat untuk pekerjaan di desa Xiaoxi? Jika tidak, sebaiknya Anda kembali ke keluarga Ye Anda dan melanjutkan ke jadilah pemimpin. Nona, jangan membuat semua orang sengsara." Ye Rong sekali lagi menunjukkan ekspresi bersalah di wajahnya, dan dia buru-buru menjelaskan, "Wali kota, jangan khawatir, saya bisa menangani masalah ini di sini. Saya baru saja datang ke sini dan saya mulai mengenalnya. Pekerjaan itu penting." Zhang Wen kemudian bertanya, "Untuk pertemuan pada jam 12 siang, ingatlah untuk membawa semua laporan ketika Anda datang." Setelah mengatakan ini, Zhang Wen langsung menutup telepon. Ye Rong memegang telepon, menatap Li Fugui tanpa daya, dan berkata dengan sedikit keluhan, "Saya baru saja mengatakan ini tidak akan berhasil. Anda hanya tidak mendengarkan saya. Apakah sekarang baik-baik saja? Saya belum menyelesaikannya, laporkan. Sekarang sudah hampir jam 12, dan sepertinya hari ini saya akan dilatih lagi di depan semua kader desa di kota." Li Fugui bersandar di kursi, menggendong Ye Rong, dan berkata dengan tersenyum, "Jangan khawatir. Saya berjanji Anda tidak perlu pergi ke pertemuan pada jam 12 hari ini." Ye Rong berkata dengan marah, "Lalu bagaimana jika apa yang Anda katakan tidak akurat?" Kata Li Fugui dengan santai, "Jika apa yang saya katakan tidak akurat, saat itu saya akan meminta Anda untuk mengundurkan diri dan mencarikan Anda pekerjaan yang lebih baik bersama saya, dan tinggal bersama saya setiap hari." Ye Rong khawatir, dan setelah menghela nafas, dia meninggalkan Li Fugui dan mulai memilah laporan di atas meja. Bicara tentang Ahu, setelah meninggalkan kota Panlong dan kembali ke pusat pemerintahan, dia menelepon Lu Xiaopeng. Begitu Lu Xiaopeng terhubung, dia bertanya kepada Ahu, "Setelah masalah ini diselesaikan, Anda dapat terus menanyakan tentang situasi spesifik di desa Xiaoxi dan melihat berapa keuntungan dari perusahaan bahan obat dan tambang emas di sana." Bersambung.